Shalom, selamat pagi, selamat Sabat bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 26 November 2022 dengan judul Mereka yang mencintaimu mendapat sentosa. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya memberikan beberapa poin penting. 3 poin utama akan kita pelajari. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca kutipannya. Jika berkat Tuhan melimpah kepadamu, karena engkau menyerahkan semuanya kepadanya, engkau akan makmur. Jika engkau berbalik dari Tuhan, Dia akan berbalik daripadamu. Tangannya dapat menghamburkan lebih cepat daripada kekuatanmu untuk mengumpulkan. Juru selamat kita mengajak kita melihat burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, atau mengumpulkan di lumbung. Namun Bapa Surgawi memberi mereka makan. Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang. Bunga bakung ini dalam kesederhanaan dan kepolosannya lebih menyenangkan pikiran Tuhan daripada Salomo dalam kemegahannya yang mahal namun miskin perhiasan surgawi. Masihkah engkau tidak percaya pada Bapa Surgawi? Tidak bisakah engkau bersandar pada janji kemurahannya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji yang sangat berharga. Masihkah kita tidak mengandalkannya? Testimoni jilid 2 halaman 496-497. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas ditekankan bahwa jika kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenapa kita mesti ragu? Ada banyak contoh-contoh di Alkitab di mana Tuhan memberikan kepada kita berkat yang berkelimpahan. Memang kita harus mengandalkan Dia. Kita harus berserah kepada Dia. Sehingga kita tidak disibukkan untuk perkara-perkara dunia ini. Sekalipun kita memerlukannya, hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi jangan itu menjadi yang utama. Tuhan ingin kita menjadikan Tuhan yang utama. Sehingga Tuhan akan memelihara kita. Jangan khawatir. Sudah terbukti Tuhan memelihara akan burung-burung di udara. Tuhan memelihara bunga bakung. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaannya yang sempurna. Ciptaan paling tinggi. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan hal-hal berikutnya akan ditambahkan kepada kita. Poin yang kedua. Mereka yang menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebaikan tidak akan melihat kebutuhan untuk menimbun harta di dunia ini. Lamanya hidup dan kegunaan hidup kita tidak bergantung pada jumlah harta duniawi kita. Mereka yang menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebaikan tidak akan melihat kebutuhan untuk menimbun harta di dunia ini. Karena harta yang digunakan untuk memajukan tujuan Allah dan yang diberikan kepada yang membutuhkan dalam nama Kristus, diberikan kepada Kristus dan Dia meletakkannya bagi kita di bank sorga, di dalam kantong yang ikatannya tidak tua. Dia yang melakukan ini kaya dalam Tuhan dan hatinya akan berada di mana hartanya terjamin. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, berbuat kebajikan, bermurah hati kepada orang lain, melayani mereka yang kekurangan, kita sedang melayani akan pekerjaannya. Kita sedang melayani Dia. Dan sementara kita melayani Dia dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, kita sedang menaruh akan masa depan kita di sorga. Kita sedang menyimpan harta kita di bank sorga. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan dipeliharanya. Dikatakan di sini, Dia
yang melakukan ini kaya dalam nama Tuhan, dan hatinya akan berada di mana hartanya terjamin. Di mana harta kita terjamin? Di sorga. Ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, hal-hal yang berhubungan dengan tujuan sorga. Poin yang ketiga, tangan Tuhan ada di atas mereka yang telah menggunakan apa yang telah Tuhan berikan untuk kehormatan Sang Pemberi. Testimonis jilid 3 halaman 546 dikatakan, Dia yang dengan rendah hati menggunakan apa yang telah Tuhan berikan untuk kehormatan Sang Pemberi, memberi dengan cuma-cuma seperti yang telah dia terima, dapat merasakan kedamaian dan jaminan dalam semua urusannya, bahwa tangan Tuhan ada di atasnya untuk kebaikan, dan dia sendiri akan merefleksikan tabiat Tuhan karena dia memiliki senyum Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ketika kita menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan, lalu kita memberikannya juga dengan cuma-cuma untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat Tuhan, Roh Nubuat mencatat bahwa tangan Tuhan ada di atas kita untuk menjamin bahwa segala urusan kita akan diurus oleh Tuhan. Apakah kita ragu dengan pernyataan ini? Bukankah ini adalah kabar baik? Mari kita renungkan akan pernyataan ini. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, mereka yang menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebaikan tidak akan melihat kebutuhan untuk menimbun harta di dunia ini. Yang ketiga, tangan Tuhan ada di atas mereka yang telah menggunakan apa yang telah Tuhan berikan untuk kehormatan Sang Pemberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberikan kedamaian, sukacita, dan biarlah itu menjadi rencana-rencana hidup kami dalam melayani akan sesama ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah, selamat sabat bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.